Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Iko Sukma selaku pendiri dari PPLI, Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia, sekaligus dari pembina ya Pak? Iya, betul. Terima kasih Pak Iko sudah diundang untuk hadir di Kopdar PPLI Jakarta ini. Menarik Pak, tentang event kali ini kan menuju untuk anniversary yang kedua gitu ya Pak. Sebelum masuk ke itu Pak, mungkin bisa kelas balik Pak, perjalanan PPLI ini seperti apa Pak? Iya, terima kasih Mas. Jadi saya salah satu foundernya atau salah satu pendirinya, yang mendirikan waktu itu kurang lebih ada sekitar 15 atau 20 orang dari teman-teman yang di daerah ingin membuat sesuatu asosiasi yang berbadan hukum sehingga punya fungsi secara horizontal dan fungsi secara vertikal. Nah, muncullah nama PPLI. Kemudian PPLI ini concernnya adalah, anggotanya adalah pelaku usaha kecil menengah, bidang logistik. Skala UKM ya? Skala UKM. Jadi kan UKM itu kan bergantung dari omset dan aset ya, bukan jenis kan, jenis usaha. Jadi ada pelaku UKM bidang kuliner, bidang industri kreatif dan lain-lainnya juga. Kemudian juga banyak yang lain. Nah, kalau ini khusus UKM bidang logistik. Jadi satu, mereka adalah bukan perusahaan besar. Kemudian kedua lah jelas perusahaan lokal, kan gitu kan. Dan ini ada di daerah semuanya. Kenapa harus UKM? Kenapa harus pelaku usaha kecil menengah? Karena ini menjadi sentra kekuatan ekonomi dan terbukti kan, 3 tahun terakhir 65% sampai 75% ekonomi nasional ditopang oleh UMKM. Nah, UKM bidang logistik ini concern kepada teman-teman yang punya truk 1, punya truk 2, punya bisnis ekspedisi dan lain-lainnya, yang selama ini tidak terakomodir oleh asosiasi logistik premium. Yang besar. Yang besar, karena berbayar mahal. Jadi inilah yang kami perlukan, karena mereka-mereka tidak terakomodir. Secara teknis di lapangan perlu asistensi dong, perlu pengenalan regulasi dan lain-lainnya. Kalau tidak dirangkul, bagaimana mereka tahu kan gitu kan? Dan jumlah sangat banyak Pak ya? Dan jumlahnya sangat banyak. Inilah yang membuat PPLI memang harus dimaksimalkan perannya, karena secara di lapangan sudah berperan. Putra-putra daerah, perusahaan-perusahaan daerah itu menjadi first mile atau last mile dari delivery atau pick up semua mekanisme logistik. Jadi sekarangnya selama ini sebelumnya hanya sekedar oh ya tukang antar di paling terakhir kan gitu kan itu. Tapi sekarang mereka harus kita akomodir untuk berperan. Sehingga kita harus sosialisasikan bagaimana regulasinya, bagaimana kondisi ekonomi pada global ini dan peran-peran mereka yang bisa diisi. Ini yang membuat teman-teman sangat-sangat antusias bagaimana PPLI ini bisa memberikan kontribusi buat anggotanya atau buat masyarakat sekitarnya. Ini penting. Hitungan dari PPLI yang belum UKM logistik yang belum terafiliasi dengan asosiasi ada berapa banyak Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Ini kan kami 2 tahun, hampir 2 tahun, dan kepotong dengan masalah pandemi, sehingga kita tidak bisa roadshow, tidak bisa silaturahim. Kemudian ada kendala-kendala di lapangan juga nggak bisa menyelesaikan, dan ada yang masih vakum, dan akhirnya sama ketua umum dan jajaran DPP kemarin direstrukturisasi kembali. Siapa teman-teman yang memang mau punya effort untuk mendevelop dan mulai rekrutmen dengan cara bagaimana pelaku logistik bidang UKM bidang logistik bisa berperan untuk ekonomi masyarakat. Nah ini yang kita terus sampaikan, insya Allah lambat laun mungkin ya berdampak. Kami tidak akan memaksakan, cuma ini adalah perlu peran penting buat teman-teman pelaku UKM bidang logistik yang belum terakomodir. Gitu. Jadi ada sisi edukasinya. Karena semuanya kan sekarang era teknologi, kecepatan informasi dan kecepatan teknik itu kan sangat dominan, dan itu pemerintah sudah mempersiapkan fasilitas infrastruktur digitalisasi tadi dengan membangun BTS di daerah-daerah terluar, terisolasi, dan itu kalau tidak termaksimalkan sayang kan, hanya dibuat YouTube doang gitu. Jadi yakin setelah digitalisasi merata ada efek ekonomi. Sifat efek ekonomi kalau tidak dilengkapi dengan mekanisme distribusi mubazir, industri tidak akan merata, perdagangan tidak akan merata.
Iya kan? Nah, logistik inilah menjadi jembatan antar negerinya. Dan pelakunya putra negeri sendiri kan? Putra putri negeri, perusahaan sendiri dan ber-NIB daerah. Yang tahu di daerah sana ya teman-teman yang punya NIB daerah tadi, bukan perusahaan di kota, bukan. Inilah yang menjadi, kami berharap menjadi arah desentralisasi ekonomi nasional yang mandiri. Dan kalau ini nanti menjadi banyak yang bermain, kami yakin dan kita yakin ekonomi kesejahteraan merata nasional dan otomatis prospek global. Produk potensi lokal banyak, ya kan gitu kan, tinggal mengglobalkan. Menariknya ini kemunculan PPL ini kan di Surabaya itu, Pak. Iya betul, di Surabaya. Itu ceritanya gimana, Pak? Memang sengaja para pendirinya itu orang-orang Surabaya? Secara kebetulan. Oh, secara kebetulan. Jadi dulu waktu teman-teman ngumpul di komunitas yang lama, ya sifatnya komunitas saja itu, memang salah satu tokoh-tokohnya adalah orang-orang Jawa Timur, Surabaya. Saya ada di sana juga. Kemudian karena memang ada misi yang tidak terselesaikan, ngapain kita ngumpul-ngumpul doang kan gitu kan? Kita nggak bisa mereview sebuah regulasi, kita tidak arah, ya, Pak? tanpa arah, hanya tukar-tukaran bisnis dan lain itu terlalu umum kan gitu kan. Nah ini yang akhirnya ayo, karena kan banyak regulasi di lapangan yang tidak tersosialisasikan, kurang tersosialisasikan dengan baik. Nah ini harus ada peran asosiasi. Nah ya itulah teman-teman Surabaya yang ngawalin. Nah dari situ ya udah terbentuklah PPLI, skopnya udah nasional, dan kita terus hari ini kan ada Kopdar. Kopdar PPLI yang hadir dari pengurus DPW Jakarta, DPW Sumatera, DPW Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini awal kegiatan setelah pandemi. Dan karena kan suasananya, ini pun kita ketar-ketir. Dan minggu depan Ketua Umum juga akan ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Nusa Tenggara, bahkan mungkin kalau cukup agendanya sebelum Oktober anniversary sampai ke Papua juga. Karena perlu ada sentuhan kebersamaan. Karena ini teman-teman adalah teman-teman bukan perusahaan besar, bukan bermodal besar, bukan mempunyai sistem yang besar, tidak. Jadi tapi mereka punya effort, punya komitmen, dan selama ini menjadi hanya sebagai vendor dari perusahaan besar untuk delivery. Nah sekarang mereka mencoba untuk mengenalkan diri. Ini loh kami, ini loh saya, gitu loh. Dan itu akan brandingnya bukan hanya di kelas nasional. Kalau memang perusahaan tersebut walaupun perusahaan perorangan, tetapi kredibilitasnya cukup mumpuni dan diakui oleh vendor-vendor internasional, sudah waktunya mengenalkan diri walaupun di ujung burung, di ujung pulau gitu. Seperti itu nasionalismenya. Ini berjalan 2 tahun. Apa saja yang sudah dikerjakan PPLI, Pak? Tidak banyak yang dikerjakan karena kemarin masih pandemi dan susah kita berkonsolidasi, dan banyak perubahan-perubahan yang terlalu friksi sekali, seperti sorted container. Itu lingkupnya bukan nasional lagi kan, itu udah regional internasional kan gitu kan, bukan hanya sekelasnya menteri, di atasnya lagi ya gitu. Jadi dan itu masih di daerah masih kesulitan juga, dan ini banyak kendala. Kami tidak bisa ngapa-ngapain, dan itu kita tunggulah sampai jeda berikutnya. Insya Allah setelah 2022 ini sudah waktunya lah kita menata kembali. Kalau kemarin itu kita sifatnya berkembang secara natural, secara humanis lah ya, versi A, kayak slow, nggak bisa, karena nggak bisa nerapin kan gitu. Nah sekarang DPW dan masing-masing kompartemen hari ini ada beberapa kompartemen kepala direktorat kompartemennya yang memang hadir sudah punya program. Ini yang laut begini, yang udara begini, yang internasional begini, yang darat begini, yang konsolidasi begini, yang retail begini. Ini hadir juga dari beberapa pelayaran juga kan di situ kan. Tujuannya itu tadi, mencari celah kemudahan buat teman-teman yang haus akan kemudahan. Dan itu diperlukan oleh teman-teman orang Indonesia yang sebagai pelaku usaha kecil menengah ini, dari Jakarta, Sumatera sampai
Indonesia Timur. Ya, sampai hari ini Pak, sudah berapa keanggotaan yang sudah bergabung dengan PPLI Pak? Ya, kami ada re-registrasi secara online yang baru diterapkan. Sampai hari ini masih terdata kurang lebih 600 atau 700-an. 700 perusahaan atau 700 orang? 700 perusahaan. 700 Iya, perusahaan. 700 perusahaan. Jadi yang anggota di sini itu memang adalah pemilik usaha. Oke. Kan Dominan UKM. owner Pak? Iya, dominan. Sedangkan kalau mereka adalah staff atau eksekutif, mereka harus punya surat kuasa dari perusahaannya. Oke, atas perizinan dari perusahaan tersebut. Iya, Oke. betul. Tapi didominasi adalah pemilik usaha. Oke. Ya, pemilik usaha. Jadi yang punya truk 1, punya truk 2, ada juga yang ekspedisi nggak punya truk, ada juga. Gitu, dan itu mereka sangat-sangat perlu, dan kami coba untuk mengakomodir minimal layanannya bagus dan bertanggung jawab. Karena kita menjaga barang apapun yang sudah diproduksi, yang sudah dipercayakan. Ya. Nah, kalau sudah dipercayakan ternyata tidak bisa dipercaya, apa yang terjadi gitu. Akhirnya pendistribusian terhambat. Iya, dan tercelah. Dan tercelah. Gitu. Dan ini menghindari konflik klasik mengenai payment dan lain-lainnya. Karena sekarang kan rentan sekali. Jadi kami betul-betul menjaga. Nah, kalau sama-sama jadi member kan saling menjaga. Betul, betul. Ya kan? Dan ini yang diperlukan. Komitmen ini yang diperlukan, harus tersolusikan. Teman-teman UKM bidang logistik bukan perusahaan besar, bukan pemodal besar. Ya kan? Kan gitu. Tapi ini yang sudah terbukti menjadi penjaga stabilitas ekonomi nasional. Inilah PPLI. Jadi bukan hanya sekedar ngumpul buat bisnis, ngehubungin sana sini. Itu udah dari dulu begitu kan gitu kan, mau komunitas apa aja ya begitu kan gitu kan. Nah, kita coba sharing, ayo ini loh globalisasi, ini loh digitalisasi, ini loh bisnis existing e-commerce yang selama ini mereka hanya oh ya ini barang e-commerce dari vendor saya gitu cuma nganterin doang kan gitu kan. Tapi sekarang mereka udah oh e-commerce tuh begini model bisnisnya, oh yang diperhatikan adalah ini gitu loh. Jadi ini satu knowledge dan satu improvement teman semua. Dari 600 perusahaan tersebut, hitungan armadanya kalau diakumulasi kan ada berapa ribu unit? Iya, saya tidak detail mengenai armada karena itu kan tidak concern di darat kalau bicara armada. Karena 60% adalah pelaku konsolidasi. Konsolidasi itu ekspedisi yang tidak punya unit. Ya. Jadi ada yang memang yang gabung di kami yang memang punya unit. Punya unit, kemudian ada yang tidak punya unit dan ada yang memang jasa konsolidasi. Dikumpulin pakai truknya orang lain, didistribusin ke antar pulau dan lain. Karena memang ada pemainnya sendiri-sendiri. Karena mereka yakin tidak ada Superman di sini. Harus kolaborasi ya Pak. Harus kolaborasi. Kalau memang mainnya sini, jangan main di sana, susah gitu loh. Dan ini memang suara teman-teman semua. Dan ini yang kami akomodir, yang kami jaga adalah servis, pelayanan dan tanggung jawab. Itu. Dan ini yang kita bicara profesional. Dimanapun tidak ada perusahaan jasa yang komplit. Iya kan? Bicara di airlines, bicara kargo, tidak semua. Apalagi di Indonesia nggak punya banyak punya pesawat freighter, semuanya passenger kan gitu. Tapi bisnis kargo kan gitu kan. Nah, gitu. Sama dengan kapal, dengan angkutan laut, sama dengan tracking pemain lintas Jakarta, Surabaya, Denpasar, balik lagi Jakarta, Denpasar. Dia deliverynya enggak, tapi dia main lintasnya. Gitu. Kalau jumlah armada, nanti bisa dicek datanya siapa punya armada. Nah, kalau dari kepengurusan Pak, udah di berapa daerah nih Pak untuk dari PPLI? DPW Jawa Timur, DPW Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera jadi satu nih. Kalimantan, Sulawesi, sama Papua dan Nusa Tenggara. Ada 8, ada 9. Hampir di semua pulau besar ada ya Pak? Iya. Di Minport ada, di Minport ya. Sedangkan kan ada pelabuhan kecil-kecil tertentu. Saya belum melihat datanya, tetapi kami berharap ada pemain-pemain yang jagoan di titik-titik tertentu. Gitu, sehingga orang mau cari, Pak nyari ini susah, coba cek di PPLI. Nah, seperti itu. Dan saya minta tadi saya sampaikan waktu pembukaan acara, ada sisi nasionalisme yang dibangun. Bukan hanya sekedar bisnis logistik, bukan hanya saling memberikan informasi bisnis, tetapi kita berperan menggerak
pendistribusi komoditi manapun, apapun, kemanapun. Nah, ini. Dan kalau ini terjadi semua, nanti ada balancing load. Biasanya ke timur semua, baliknya kapalnya kosong. Betul ya? Sehingga ongkos kirimnya mahal. Sekarang kalau udah terjadi demikian, kemudian di daerah muncul titik-titik ekonomi, sentra ekonomi industri, otomatis akan gairah ada barangnya kan ke sini. Baik itu produk, saya yakin industri mungkin bertahap, tapi ada komoditi lokal. Komoditi lokal yang memang bisa didistribusi. Iya, rumput laut, hasil laut, apa namanya, sayuran. Kami sudah mencoba mensolusikan beberapa mekanisme logistik tentang produk produk buah yang dipasarkan langsung ke Jakarta end user. Jadi jatuhnya bisnis itu kita ajarkan ke daerah itu B2C ya. Jatuhnya B2C. Jadi tidak terlalu banyak middleman atau middle company. Tujuannya adalah impact langsung dapat duit. Iya. Yang ini dapat dua. Kuncinya di mana? Logistik. Logistik. Jadi ada penyederhanaan mekanisme dan teknik logistik yang mudah diterima dan diaplikasikan. Tinggal kita pandai-pandainya bermain. Itu, dan itu terjadi. Kalau itu terjadi, nanti muncul produk misalnya nih kan, gitu kan, buah apa, buah merah Papua, langsung nggak cari susah beli di online atau di mana saja. Yang online kan teman-teman yang dari Papua misalnya kan, logistiknya udah, cara pengirimannya 1 hari nyampe, 2 hari nyampe, tinggal harganya. Direct end user pengguna buah alpukat Sika yang di Kabupaten Sika ini sudah terjadi. Iya. Yang kayak alligator yang besar itu, kalau di supermarket kan mahal. Yang jual adalah adik-adik Karang Taruna, anak-anak muda yang mungkin pernah belajar di kota, familiar dengan digitalisasi, jualan pakai marketplace atau sosial media dan marketplace, langsung direct end user, bayar langsung, pembayarannya bisa ditransfer terserah. Iya. Impactnya direct ekonomi ke masyarakat. Itulah peran logistik salah satunya, mensolusikan potensi lokal ke nasional. Sama dengan mempublish, yang publikasikan budaya-budaya atau misalnya. Iya, oh itu digitalisasinya nanti. Kalau digitalisasi ini kosan di perannya. Karena kan sekolahan wartawan nih kan gitu kan ya, merangkai sesuatu menjadi berita yang fenomenal, bergetar dan luar biasa gitu. Nah, itu dikemas di perusahaan, di kampus-kampus seperti ini. Kami ingin akademisi mengarah sana. Baik. Menarik terkait komoditi yang Pak Iko tadi sebutkan, artinya PPL ini juga mengcover untuk semua industri ya, baik itu general cargo, cold chain, iya, apa saja Pak? Apa saja. Judulnya menimbun dan memindahkan. Karena logistik kan itu. Logistik kan bukan mengirimkan aja. Termasuk ada angkutan pelabuhan juga? Oh ada. Angkutan pelabuhan ada. Ini pemain yang kepala direktur kompartemen laut adalah satu pemain yang ada di Priok. Otomatis dia udah tahu petanya. Dan itu tujuannya mensolusikan cepat, murah, mudah dan terjangkau, aman. Gitu. Kalau nggak gitu, nggak ditata, susah. Masing-masing punya ego sendiri, punya ego sendiri. Jadi tujuannya ini semuanya adalah asas kemudahan. Kalau kita bisa memudahkan orang lain, insya Allah hidup kita akan dimudahkan. Iya kan? Gitu. Jadi saya tekankan teman-teman, ayo bekerja dengan baik, bermisi yang baik, menghasilkan kebaikan. Insya Allah barokah kan itu. Itu jadi simpel aja. Mau berstrategi ekstrim misalnya kan. Pengen tahu hasilnya kayak apa kan itu. Ekstrim kah? Enggak juga kan. Gitu. Jadi ini memang kita berada di bawah. Paling dominan sektor industri apa Pak yang sekarang? Paling dominan perdagangan. Jadi 60% anggota itu adalah pelaku ekspedisi. Oke. Ekspedisi itu konsolidasi ya. Jadi yang 1 kilo 1 koli gitu. Ya gitu ya ekspedisi. 60% adalah pemain retail konsolidasi. Nah, retail konsolidasi nanti dikonsul jadi masuk kontainer, ya kan gitu kan? Atau pakai roro seperti itu. Project ada. Heavy cargo ketua umum pemain untuk alat berat. Intinya kita menguasai logistik, teknik. Termasuk cold chain yang sekarang lagi meningkat juga trennya. Iya, iya. Jadi cold chain atau lebih lengkapnya supply chain itu juga bagian dari mekanisme logistik. Cuma memang supply chain lebih identik dengan industri. Ya kan, identik dengan industri. Teman-teman, saya di PLB
customernya industri. Industri kan gitu, bahkan itu menggunakan fasilitas kepabeanan. Nah, teman PPLI yang bermain di fasilitas belum, tapi mungkin nanti karena bermain di fasilitas itu pasti pemain besar. Pemain besar. Nah, ini yang kami concernkan yang tidak terakomodir adalah pemain kecil dan menengah. Karena harus paham bagaimana regulasi odol ya bisa sukses, ya harus disosialisasikan kepada pelaku yang ada di bawah. Gitu, jangan main di atas gitu. Akhirnya tetap aja banyak ujung-ujung ditangkep ya kan. Bapak, salah saya apa? Kepanjangan. Nah, ini ada buku kirnya gitu kan. Ini ada buku kirnya. Iya, tapi itu kepanjangan. Nah, ini buku kirnya kan. Akhirnya kan nggak nyampe. Nggak nyambung. Nggak ketemu. Jadi ini yang kami sampaikan ke teman-teman. Ayo regulasi dipelajari untuk dimengerti. Termasuk mungkin yang lagi pesat sekarang juga e-commerce, Pak. Yeah. Apakah juga PPLI bermain di situ, Pak? Belum. Tetapi petanya sudah. Karena e-commerce ujungnya adalah to C, kan gitu. To C. Dan e-commerce sekarang ini antara yang delivery sama pick up masih belum balance. Oke. Ya, e-commerce, karena e-commerce itu pemain besar. Belum banyak e-commerce nasional yang bermain global. Jadi jatuhnya banyak yang beli daripada yang jual kan gitu kan. Ya, ini yang terjadi, dan e-commerce dominan yang beli yang menjualkan atau itu adalah yang e-commerce asing. E-commerce lokal ya ada yang membeli, ada yang menjualkan, masih agak balance lah kan gitu. Makanya di yang lokal memungkinkan masih bisa membuat yang namanya bisnis fulfillment service seperti itu. Tapi kalau yang e-commerce asing, e-commerce dari luar, hanya delivery saja. Teman-teman sebagian sudah dilibatkan juga, tetapi yaitu tadi sudah ada permintaan ya, Pak? Ada permintaan, tapi jadi vendor dari pemain besar. Oke. Belum menjadi pemain sendiri gitu. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Jadi ya hanya masalah jam terbang aja. Sekarang standarisasi service yang diperlukan sama teman-teman ini. Oke. Kan jelas belum ber-ISO. Itu challenge-nya, Pak, tantangannya. Oh ya, challenge-nya untuk mereka. Tapi kita tidak akan memaksakan untuk mereka masuk ke sana. Ya, jadi nanti akan tersortir secara alamiah. Secara alami, tetapi mereka udah punya gambaran. Kan selama ini e-commerce. Apa sih e-commerce? Mereka pasti jawabnya ya ada yang versi A, versi B, versi C. Kemudian bagaimana teknis logistik e-commerce? Oh, pokoknya aku terima jadi, Pak, ngirim tok, Pak, misalnya gitu. Terus bagaimana klaimnya, terus irregularity-nya, itu kan nggak tahu juga kan gitu. Apalagi yang e-commerce yang COD. Banyak yang COD nyampe barangnya udah dibayar hilang. Kan terjadi juga kan gitu. Betul. Dan itu yang melakukan sebenarnya bukan pemain besar hanya memberikan bisnisnya. Yang kecil yang bermain karena mereka tidak terpayung ya, akhirnya gampang lepasnya, gampang hilangnya. Itu akhirnya kan bad image jatuhnya. Nah, udah seperti itu eman kan, namanya Indonesia market besar, delivery-nya bobrok misalnya kan gitu. Nah, gitu. Itu e-commerce. Kalau e-commerce di Indonesia saya dulu di airlines bermain e-commerce dari sisi pengangkutan internasional, baik itu incoming atau transshipment. Saya di Virgin Australia 2019 akhir tutup karena di Denpasar udah tidak operate. Nah, itu yang mendominasi incoming kami adalah e-commerce. Dan itu untuk e-commerce incoming dan e-commerce yang transshipment. Bukan tujuannya ke Indonesia. Portnya di Bali. Jadi transshipment internasional pertama kami develop itu saya di Denpasar. Oke. Itu dari awal 90 ton, sekarang mengikuti sebelum pandemi sekitar 3.500 ton per bulan. Yang mengikuti airline-nya banyak, mulai Emirates, Qatar, semuanya main semua. Awalnya kami, dan itu menyelesaikan mekanisme teknik logistik kepabeanan antar gudang. Ada di Denpasar ada 2 gudang internasional, KMLC dengan JAS, ada 2 ground handling, dan ada beberapa internasional carrier yang kami libatkan. Dan kalau di e-commerce mainnya kan single kan, oh ini yang ini nggak bisa kan gitu. Jadi mau masuk dari sini, keluar dari sini ya rate-nya 1 gitu. Dan proses kepabeanan didukung penuh oleh teman-teman KPBC di Denpasar gitu. Kalau kan dengan bea cukai kami cukup dekat sekali. Itu e-commerce bisnis. Di PPLI masih belum maksimal. Itu. Tadi juga disampaikan kalau selama 2 tahun terakhir ini kan ada beberapa isu yang menjadi concern di PPLI, Pak. Isu-isu lain, Pak, mungkin yang
masih Ya. jadi PR sampai Ya. hari ini, Pak? Jadi isu itu adalah terkait sama informasi. Jadi munculnya isu itu karena informasi yang tidak jelas. Kalau informasi yang jelas masih diplesetin namanya hoax. Gitu. Jadi kena 2 tahun terakhir ini kemarin sebenarnya strukturnya udah bagus karena memang jarang bisa ngumpul bersama, akhirnya memang muncul misinformasi. Kemudian ada juga yang terkait hal-hal kecil, maklum lah di organisasi, mohon maaf bukan di level medium atas, itu pasti impact sosialnya terjadi. Ya, impact sosialnya terjadi, dan ini kami ngomong sifatnya. Dan oke, nggak cocok nggak apa-apa, jangan ngomong dikit sensitif cabut, itu terjadi. Kemudian ada yang ngusul tertentu nggak cocok, kemudian belum dikaji, wah kok ini apa-apaan, cabut, itu banyak. Kami memaklumi semuanya, dan itu lokal, kita anggap sebagai halnya organisasi Karang Taruna di lingkungan kita gitu. Karena memang pure di masyarakat beneran. Pelan-pelan akhirnya kita buat komunikasi, kita adain Zoom dan lain-lainnya mulai tertata. Dan Kopdar ini jadi momentum untuk restrukturisasi itu ya, Pak? Iya. Dan di sini akhirnya ketemu siapa sih yang selama ini japrian sama kita, siapa sih orang yang ada di depan kita kan gitu. Dan akhirnya kita bukan hanya keterikatan secara emosional karena satu asosiasi, tapi keterikatan emosional yang mengarah ke visi. Gitu. Jadi udah mikirnya panjang kan gitu. Kalau udah mikirnya panjang, hal-hal kecil lewat. Ya ini memang momentum lah hari ini. Saya juga appreciate di teman-teman DPW Jakarta. Awalnya yang gitu belasan, tapi yang ternyata 30-an lebih kan gitu. Dan saya antusias untuk lebih datang dari Surabaya kan gitu kan. Saya dari pagi baru sampai dari Surabaya. Yaudah seperti ini ya, saya sampaikan misinya ke sini, arahnya sini. Ini yang memang diperlukan oleh bangsa negara ini. Hal-hal kecil itu nggak usah direken, ya kan? Energi kita itu habis. Kita udah kecil ngurusin hal kecil, kapan besarnya? Kapan besarnya? PPLI hal yang memang menurut saya menjadi rumah, ternyata idaman dari beberapa teman. Ini yang benar, ini yang begini gitu. Nggak apa-apa, tetap kasih masukan. Ini milik bersama. Milik bersama, ayo Pak nanti buat koperasi. Oke, koperasi udah kita siapin. Untuk koperasi sifatnya ada mensupport kebutuhan operasional dari teman-teman. Bukan membuat tandingan bisnis logistik berbadan hukum koperasi. Lain lagi ceritanya nanti. Dan kita buat pelan-pelan, yang mengerjakan adalah dedicated staff. Tidak perlu kita yang pemilik usaha ngurusin koperasi. Habis waktunya. Nanti ada apa kebutuhannya, ban kah, oli kah, bengkel, nanti diinventarisir tingkat kebutuhannya, diperlukan di mana, pelan-pelan kita jalankan. Tetap mohon evaluasi bersama, karena yang kontrol bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kan itu. Gitu. Dengan perombakan struktur organisasi tentu sudah menetapkan program-program kerja ya Pak? Iya, ini yang lagi disosialisasikan di masing-masing direktur kompartemennya masing-masing. Jadi laut gimana, udara gimana, sebagian sudah kami dipresentasikan ke kami, dan kami lebih mempercayai, lebih suka mendelegasikan. Dan tinggal mereka kita review ulang, kita silakan didistribusikan ke masing-masing DPW menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Gitu. Jadi silakan berkat. DPP sifatnya hanya merangkaikan secara umum. Aplikasinya tetap di DPW. Tingkat kesuksesannya program tersebut bisa diterapkan di itu yang kita. Jadi kita percaya, kita nggak ada kepikiran antara orang ini nggak pinter, orang ini nggak ada. Harus dinarkan, Pak orang itu masuk pantas, nggak usah ngomong gitu. Kalau memang suaranya teman-teman tidak ada yang menyanggah dan disetujui orang tersebut, ya go ahead, majority, gitu. Apakah Anda lebih pintar dari dia? Belum tentu juga kan gitu kan. Jadi ini bukan lembaga eksekutif yang eksklusif. Jadi kita berbicara, inilah bahasa tadi ini bahasanya wong bahasa lapangan. Yuk gak apa-apa. Ya memang adanya begini gitu loh. Tahu Pak Ketum dan yang lain-lainnya, dan orangnya kan memang ya, tapi kan dari situ kepercayaan itu muncul di teman-teman di daerah. Merangkai Desa Bangsa Merauke ketemu itu cukup dipercaya dan gitu, dan orang-orang juga cukup seneng dan tegas kan gitu. Nah yang lain-lainnya, ayo siapa tunjuk aja, siapa di Jakarta siapa ini oke, perlu kasih SK-nya gitu.
Mau, oke, nggak mau, nggak apa-apa, ganti yang lain. Ini milik bersama. Gitu. Kalau udah setuju, oke, jalankan. Nanti kita evaluasi bareng-bareng. Nggak boleh saling nyalain, habis energinya nanti. Gitu. Program kerja ini kan masih dalam tahap dirancang gitu ya. Yeah. Kapan mulai untuk dimatangkan dan eksekusinya? Ini udah proses pematangan. Jadi ini udah proses sosialisasi kepada teman-teman DPW dari masing-masing bidang kompartemen. Nanti betul-betul di launching saat second anniversary. Oke, di Oktober itu ya Pak? Di Oktober tanggal 9. Itu kurang tahu nanti apa di Surabaya masih di ini, tapi kayaknya di Surabaya sih. Oh, masih tentatif ini Pak? Iya, tapi kayaknya di Surabaya. Terakhir itu apa kemarin ada yang usul harus di tengah lah, harus di gitu kan gitu ya. Kemungkinan di Surabaya. Nanti untuk berikutnya mungkin terserah di mana. Baik. Nah, di tahun kedua ini tentu ada target juga mungkin dari DPP untuk penambahan jaringan kepengurusan, termasuk penambahan keanggotaan, Pak. Kalau keanggotaan secara alamiah saja, tetapi pembenahan sistem registrasi keanggotaan dan bisnis monitoring. Jadi nanti ada, misalnya mau cari vendor apa-apa semuanya, kalau anggota punya akses, punya PIN, bisa membuka semuanya. Itu kami benahin secara informatikanya. Minimal itu. Yang penting semuanya ini gini-gini, asosiasi harus punya dampak ekonomi buat anggota. Kalau nggak gitu bosen pasti. Cuma kita buat yang sistematis. Kalau kemarin japri-japrian, ini kan bisa, ya kan hanya berbisnis dengan yang kenal saja. Sekarang di dalam sistem nanti muncul, oh ini pemain ini pemain bisnisnya ini. Apa sebagai user kah, atau sebagai player kah, konsolidator kah, atau memang provider kah? Itu akan tahu. Jadi nggak akan benturan yang punya truk nawarin sama yang punya truk gitu. Bisa juga sih kalau misalnya bersama-sama perlu mungkin ya gitu. Jadi ini berdasarkan informasi permintaan teman-teman semuanya. Jadi sistem itu kami siapin dengan kode akses. Pertama adalah registrasi, data lengkap, kami arahkan ber-NIB semua. Ya, ada yang soalnya yang tidak ber-NIB. Ya, ber-NIB tidak berbadan usaha. Sekarang badan usaha yang paling mudah IUMK bersama PT Perorangan. Bisa kan gitu kan. Sudah kami contohkan dan bertahap ke sana. Karena kami sudah meminta pajak untuk mensosialisasikan tentang pajak bidang logistik. Karena kan nggak akan berkembang kalau tidak ngikuti aturan itu. Ya kan? Dan kita pelan-pelan. Jangan langsung di frontal. Pelan-pelan. Kita pakai bahasa di lapangan. Kita benar-benar ngomong, insya Allah teman-teman di pengurusnya pun di peserta teman-teman yang kalau saya lihat seirama. Jadi saya optimis diskusi hari ini, tadi banyak ngobrol dari pagi sampai siang saya teman-teman. Satu-satu sebagian ada menaruh harapan. Bukan suksesinya, tapi manfaatnya. Suksesi itu reward lah. Tapi manfaat itu tujuan utama buat anggota sendiri atau lingkungannya, gitu. Dan semoga ini menjadi harapan kita bersama, fungsi secara vertikal dan secara horizontal bisa termaksimalkan semuanya. Ini itu. Mas. Apakah jaringan pengurusan ini juga menargetkan di semua provinsi nantinya, Pak? Iya. Dari titik-titik pelabuhan ada sekitar 38 titik pelabuhan yang terfasilitasi angkutan laut. Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau udara, karena kan di Sumatera kan baru satu. Satu DPW tapi besar. Nanti mungkin berkembangnya terpecah-pecah. Dan nanti sesuai dengan kebutuhan. Dan kebutuhan kita. Pokoknya kita jalan aja. Kita nggak berkonsep ini asosiasi besar, tidak. Harus tidak, tapi mengedepankan kecil bermanfaat, karena kita bukan siapa-siapa. Kami di belakang kami bukan orang partai, bukan orang bukan orang konglomerat, bukan lah. Kami ya bahasanya seperti teman-teman itu tadi sampaikan, dan lost doll istilahnya. Ngomong apa aja bisa. Iya, sejauh ini manfaat yang dimaksud dari anggota PPL ini yang networking apa saja? Networking. Iya, yang sekarang terjalin ini, mereka tambah informasi dan tahu mapping. Termasuk yang di sharing muatan gitu ya, Pak? Iya,
akhirnya mereka tidak mengandalkan satu vendor atau beberapa. Jadi mereka udah, oh yang tujuan ini ternyata pemainnya ini gitu. Oh, jadi ada satu hal efisien ya, dari sisi cost structure, dari sisi link. Oh ternyata ini main playernya ini gitu loh. Oh ternyata di jam ini ada loh yang ini kan gitu. Oh ternyata yang dekat rumah ternyata ada poolnya seperti itu. Kan selama ini kan nggak ada informasi. Sekarang itu mulai kita kumpulkan, mulai terdata. Mereka kami bebaskan memanfaatkan bagaimana. Minimal kalau sudah anggota PPLP ada minimal gentleman agreement terkait sama pembayar. Betul ya? Kan kalau buat keras-kerasnya juga nggak bisa. Ya kalau sampai itu terjadi kan otomatis dia mencederai dirinya sendiri. Kan gitu. Jadi ada yang memang nggak mau ikut karena punya catatan, itu ada, lumrah lah kan gitu, ya kan. Dan tidak mungkin nanti terjadi misalnya dia fill di mitra yang satu karena pembayaran lambat geser ke mitra dua. Kalau dalam asosiasi yang sama otomatis kan terdeteksi. Ini pindah kenapa? Ternyata punya utang di sini. itu natural banget terjadi di pelaku usaha kecil menengah. Saya berharap ya dengan adanya keterbukaan informasi ini, dengan adanya asosiasi ini, hal-hal itu menjadi satu solusi. Dan saya minta yakin komitmennya untuk kebaikan. Udah, mau nanam apa sih gitu? Ya. Gitu, Mas. Jadi manfaatnya sementara ini link. Baik. Paling terakhir Pak, yang diharapkan dari Pak Iko, PPL ini 5 tahun atau 10 tahun ke depan apa Pak? Apa yang dibayangkan? Iya, kedepannya PPLI menjadi kekuatan asosiasi logistik di sektor UKM ya, UKM bidang logistik yang berbicara karena punya fungsi vertikal terkait sama regulasi-regulasi. Saat ini tidak bisa dan susah nembusnya. Ya. Saya berharap mungkin 2-3 tahun yang akan datang kita punya power, punya kesempatan untuk mengkaji, memberikan suara, mengevaluasi kan ya, tentang regulasi. Ada daya tawar di mata pemerintah gitu ya Pak? Ya, gitu. Bukan mata tawar sih sebenarnya. Ya kita warga negara yang baik, ingin memberikan satu kontribusi pemikiran situasi kondisi di lapangan. Yang mohon maaf selama ini didominasi oleh kelompok asosiasi premium yang besar. Nah itu, kalau itu terjadi dan jumlahnya inilah banyak dari Sabang sampai Merauke, ya efek sosial ekonomi ya itu akan mudah terjadi. Akan mudah terjadi karena ada di ujung lapangan, apalagi ditunjang regulasi kemudahan. Oh yang sektor ini dibebaskan pajaknya kan misalnya, atau mungkin kebijakan yang lain kah, atau tentang operasi di lapangan dan lain-lainnya. Kalau itu terinformasikan baik, kebaikan pemerintah terhadap regulasi-regulasi itu bisa dicerna oleh masyarakat, otomatis ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan penyelenggara negara dan warga negaranya. Itu terjadi kalau itu tanpa ada kepentingan ya. Mohon maaf kalau ini kan tidak ada kepentingan kan gitu kan, bebas panggil aja orang daerah ini ngomong sendiri maunya apa kan gitu, dikasih kesempatan. Dan saya yakin stakeholder government yang ada di daerah juga perlu itu sama. Yang di daerah itu bukan ngadepin perusahaan pusat tuh, perusahaan yang ada di depan matanya itu gitu. Jadi ini yang kami harapkan ke depannya, Mas. Jadi menjadi kontribusi terhadap kajian regulasi dan policy. Itu aja. Baik. Ya, baik Pak Iko, terima kasih atas waktunya. Semoga terima kasih, Mas. Di tahun kedua ini PPLI banyak hal-hal perubahan ya Pak. Insya Allah. Tentunya akan memberi kontribusi bagi logistik Indonesia. Insya Allah gitu. Tuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Mas. Salam sehat Pak.